Thank you bang, udah mau direpotin. Aman. Ngemil dulu. Ngemil. Sip-sip rokok, minum kopi dulu. Makasih banget bang waktunya bang. Gue yang makasih lu udah effort jauh-jauh ke sini, bro. Iya kan? Kamu udah jauh-jauh ke Bukuan. Iya. Satu jam ya dari? Nggak nyampe, cuma nyampe. 40 berapa menit gitu. Okay. Ya. Ya, gimana? Ya itu. Seru juga ternyata di sini ya. Seru. Dan aku beberapa tahun kemarin kan sebelum stay di kota bolak-balik terus dari sini ke kota. Nggak, aku pikir tuh kamu tuh tinggal daerah Seberang gitu ya. iya seberang Yang gitu. dekat-dekat gitu ya dari kota. Enggak. Sekalinya gila men jauh banget. Pantesan aja. Perjuangan sih dulu Perjuangan. meniti karir di industri musik Samarinda, anjay. Ya kan? Berarti dari kecil udah di sini bang tinggal. Dari kecil lahir besar di sini. Oh. Kecil di sini, besar di sini. Jadi sempat di sana punya kos-kosan juga ya, kadang ngekos di sana. Kalau pas ada kegiatan Ya, karena kalau sudah ada, sorry sambil makan nih. aman. Ini dihapus nggak bisa ya? Nanti kan ku cut aja. Oh, Kalau aku anu sih, tapi kalau aku nggak mager. Tapi kalau aku mager ya langsung ku aja biar aja. sambil makan soalnya tadi. Jadi dulu kan kalau kerjaan yang emang membutuhkan harus standby terus di kota, akhirnya emang nggak mau harus ngekos. Karena dulu kan kayak sempat job reguleran juga atau juga event kan sering dapat callingan mendadak. Jadi mau nggak mau harus stay di kota. Iya. Tapi aku tahu bang, oke, buat teman-teman yang mungkin yang masih baru-baru, mungkin aku bakal kenalin dulu. Ini Bang John Mardi. Aku kenal dia waktu itu zaman Facebook masih ada Busa Musik, dan beliaulah salah satu orang yang paling berpengaruh di Busa Musik itu. Ya nggak sih? Enggak juga ya? Enggak juga, terlalu berlebihan ya? Aku bukan siapa-siapa aja. Jadi gimana tuh bang awalnya? Kok kepikiran ngebuat Busa Musik? Busa Musik itu sebenarnya, jadi 2014 itu kan saya dulu masih kerja di perusahaan tambang ya. Terus karena pengurangan, otomatis aku harus cari kegiatan dong. Maksudnya dalam hal biar nggak bete di rumah gitu loh. Terus di sini kan nggak ada teman-teman buat ngeband, ya kan? Terus nggak ada teman-teman buat main musik lah intinya. Lalu mutusin untuk nongkrong-nongkrong lah di kota dulu kan. Sering-sering nongkrong di sana, terus ngamen juga dulu, sempat ngamen di kota. Ya? Tapi itu belum ada Busa Musik ya? Belum. Abis itu dulu tuh di postingan, dulu kan yang rame forum Facebook ya? Iya. Forum Facebook yang namanya Bubuan Samarinda tuh yang Busam itu. Oh itu udah ada? Sudah ada. Itu Udah kan ada. yang intinya yang umum lah ya. Yang umum. Tentang informasi dan segala macam, orang hilang dan segala macam, kebakaran semua infonya di situ. Nah dulu tuh aku sering memposting untuk bikin jamming di studio. Jamming di studio? Ya jamming di studio, maksudnya yang kayak lu punya hobi musik, ayo sama-sama gitu, kita jamming. Tapi itu udah ada band? Belum, aku belum ngeband, seru-seruan. masih awam banget dan belum bisa main musik. Bisa Bisa main gitar tapi belum bisa main musik dan belum ngerti main bass pada saat itu. Itu 2014 kalau nggak salah. Akhir 2014. 2014 ya? 2014 aku di mana tuh ya 2014? Udah di Samarinda. Udah Samarinda ya. Jadi gue juga nggak tahu sekarang teman-teman aku yang di Busa Musik udah pada kemana juga nggak tahu. Udah banyak lost kontak mungkin. Awalnya tuh terbentuk berapa orang bang yang inisiatif untuk ngebuat itu? Ayo kita bikin. Lupa. Kan jadi dulu itu kan, dulu aku juga nggak punya HP Android. Karena pada saat itu kan HP aku jual ya masih zaman BB gitu kan. BlackBerry. Terus kalau mau buka Facebook ke warnet ceritanya. Jadi kalau mau kabar-kabaran biasanya via SMS atau telepon anak-anak kalau mau, atau bikin janjian
hari ini kita atau hari berikutnya kita latihan sedia mana untuk jamming. Tuh orang random siapapun bisa gabung. Nanti ganti-gantian mainnya. Kadang di studio tuh bisa sampai 10, 15 orang gitu kan. Oh. Nah, setelah itu sempat viral tuh, Busam hilang. Akunnya Busam. Forumnya Beban Sabar Dia tuh hilang. Tuh sempat panik lah ya kan. Terus otomatis kan aku harus ngumpulin teman-teman yang lama yang udah kita udah jalan jamming udah berapa lama Ya, gitu temen kan. sama musisi, Ya. sama penikmat musik. Ya. Nah. Akhirnya aku bikin lah Busam Musik buat ngumpulin anak-anaknya aja sebenarnya. Jadi tujuan awalnya itu. Tujuan awalnya sebenarnya. itu nggak sejauh yang aku harus bersuara, nggak, belum. Ya. Tujuannya cuma pengen ngeband aja. Ya. Karena aku di Palaran ini atau di Bukuan ini nggak punya teman ngeband. Jadi yang kayak ya nggak bisa berkembang lah intinya untuk aku lah, aku stay di sini nggak bisa berkembang. Setelah itu dari jamming itu terkumpul lah anak-anak ya kan, jadi intens ngumpul dari yang tadi cuma ngumpul dari studio, akhirnya kita sering nongkrong bareng. Habis itu kita mau bikin apa nih setelah itu, akhirnya member makin bertambah nih, terus yang jago-jago juga mulai muncul nih ya kan, jago-jago. Mungkin kalau salah satu alumninya Busam Musik tuh ada Berza, sekarang udah di ADP kalau nggak salah. ADP itu apa? Itu band wedding paling terkenal lah, the best di Samarinda. Nah, Yeah. itu salah satunya si Berza. Terus siapa lagi ya jebolan Busam Musik yang sekarang udah pada, ada yang banyak juga main di skena. Tapi abang sempet nggak sih kayak dari adanya Busam Musik, abang inget berapa anggota aktifnya di situ? Ribuan. Oh, Sampai ribuan. enggak, kalau untuk di Facebooknya mungkin ribuan ya, Iya, tapi iya, kalau iya. untuk yang Iya, di Facebooknya ribuan sampai Ribuan, belasan kan? ribu, belasan ribu. belasan ya, belasan ribu. Karena banyak dari luar kota juga kan. Nah itu kan banyak kan bang. Maksudnya abang sempet nggak kayak ngamati gitu loh. Pada zaman itu tuh pergerakan musik tuh gimana sih? Belum, Yang belum. di dalam situ. Waktu awal-awal Busam Musik itu aku masih awam banget. Mungkin masih aku udah nggak ada. mulai udah ngebaca atau udah mulai bisa ngerti tentang skena itu mungkin di 2016 atau 2017 gitu. Tapi itu masih jalan kan tetap Busam Musik itu? Busam Musik masih tetap jalan. Awalnya itu cuman untuk informasi anak-anak, aku pengen ngeband nih, cari gitaris namanya gitu, atau cari band yang pengen bikin band. Gue butuh basis. Awalnya begitu. Awalnya begitu, sampai akhirnya ada orang akhirnya jualan juga ya? Ada orang jualan. Terus kayak informasi event dan segala macam. Terus apalagi ya selain itu ya? Oh, lebih kayak forum akhirnya. Jadi forum. Jadi diskusi, kayak musik seputaran diskusi juga. Sini terus ya. sharing tentang pedal efek, Iya. sharing tentang sound itu juga ada dibahas. Berarti Oh sudah. Mau anu ya? Kata aja dulu, Oke. gorengannya dulu. Mau keluar kah? Bentar saya bayar. Kita jualannya malam. sini aja. Banyak juga bang. 20.000. Bu. Ya, kasih ya. Ya, kepotong deh. Aman. Ya bang. Nah, lanjut tadi sampai di mana?
Sorry ya guys, tadi ada ada iklan sedikit, iklan gorengan. Tapi enak loh gorengannya. Enak banget ya. Ya. Tadi di mana, Pan? Tentang apa, Pan? Ya, sambil makan gorengan. Sambil makan gorengan dulu, santai. Wah, support habis-habisan ini. Udah Aman. Ngopi dulu. bikin nagih bang gorengannya bang. Nagih kan lapar. Ya lu tadi diajak makan, udah makan bang, ya, malu-malu, gorengannya habis. Untung pesan banyak. Tadi sampai di mana Pan ya? Teman-teman di Busam. Oke, jadi dulu di grup tuh akhirnya aku ketemu teman-teman yang mau jadi admin. Nah, kita bagi-bagi tugas kayak sampai divisi yang mau bahas tentang skena, terus ada divisi yang mau bahas tentang gear. Itu tapi obrolan itu nggak di Busam ya? Di pribadinya bukan kalian? di ininya di langsung di situ? grupnya, iya. Oh. Jadi nanti ada temen yang posting tentang dia setiap minggu gitu bikin materi tentang Terbuka berarti ya anunya ya? ya, jadi dia bikin materi tentang kegunaan beberapa pedal efek gitar yang lebih ke dominan ke gitar sih. Itu teman aku nggak salah namanya Riza. Nah, itu dia bahas tentang gitar lah, pergitaran dan persaunan lah. Setelah itu berjalannya waktu kan kita punya kesibukan masing-masing ya. Terus Itu yang membatasi. dan pada saat itu aku bahkan sampai kayak buka tawaran di terbuka gitu di grup, siapapun yang mau jadi admin aku Silakan, monggo. silakan gitu. siapa yang mau jadi admin nanti aku kurasi untuk ngurus grup ini karena kan nggak mungkin aku sendirian juga toh. Iya. Terus toh ini juga sebenarnya aku bikin bukan buat milik pribadi aku. Busa Musik itu sebenarnya cuman ya dibuat karena inisiasi untuk ngumpulin teman-teman musisi aja awalnya. Iya, teman kayak abang ngasih ruang lah. Iya, Ayo cuman kita spontan gitu diskusi aja ya. Masalah terkait musik di Ya. sini yuk gitu-gitu kan. Terus berjalannya waktu aku mulai aktif di dunia event, terus di reguler, terus Tapi tuh dunia berikutnya itu abang gara-gara ngelihat dari Busa Musik atau? ya dari Busa Musik dulu kan sering diundang tuh di salah satu brand rokok. Ya kayak ngeramein event-eventnya mereka. Terus karena ada punya sesi forum gaming itu tadi juga ya? ya. Dari Jadi secara nggak langsung karena dulu mikirnya mereka Busa mandangnya Musik kayak itu komunitas. Oh iya ya. Iya. Iya betul ya. Oh. Orang banyak mikirnya komunitas, padahal bukan komunitas sebenarnya. Cuman ternyata member-membernya yang awal-awal tuh pada semangat untuk ngumpul, sering nongkrong bareng. Akhirnya diundang lah salah satu brand rokok untuk difasilitasi. Oh. Jadi kalau kayak ada event gitu kita datang ke situ, ada band kita bisa jamming juga di situ. Dari situlah belajar jadi IO. Abang. Ya salah satunya itu, banyak belajar kayak kayak apa sih bikin acara ini. Aku tuh mau tahu jalurnya aja nih bang. Yang Ya, aku itu- tahu abang kan, udah gokil nih. Tapi untuk gokilnya ini kan ada tahapan-tahapan Prosesnya panjang, ya. prosesnya itu kan. Nah, itu tadi dari abang ngebuat ruang, akhirnya teman-teman banyak yang kayak apa ya, kayak oh iya aku juga butuh nih gitu loh. Untuk tempat sharing-sharing gitu-gitu. Ya. Akhirnya jadi tempat itu, akhirnya disorot lah sama salah satu ya. brand. Ayo kita bikin ini Ya, akhirnya ya. di situ abang belajar untuk Di situ jadi banyak IO. belajar. Karena kan kebetulan IO-nya itu vendornya salah satu teman lama juga sih. Oh. Udah kenal dari 2012 tapi akhirnya ketemunya justru pas di event itu. Nah, akhirnya sering ikut dan sempat jadi kru. Jadi aku tuh mulai di dunia IO tuh dari jaga gate pintu masuk. Wow. Jadi kalau event hampir keceplosan Iya, iya, sebut iya. brandnya ya. Jadi salah satu event brand rokok yang ada di Samarinda itu
itu nggak bolehin anak di bawah 18 tahun untuk Abang yang jagain itu Ya. supaya anak kecil nggak masuk. iya. Jadi yang dulu ada event ratusan renalin kalau nggak salah. Jadi gue jagain pintu tuh. Pakai toa, Heeh. ngomeriksa KTP. Bahkan ada teman-teman dari satu kampung gitu yang dari sini. Itu padahal teman-teman adik-adikan lah di gang, nggak bisa masuk gue bikin. Iya. Karena aku harus profesional kerja kan. Iya betul. Karena pun Meskipun kalau kenal, mereka masuk pun pasti diusir juga. yang disalahin abang Aku juga, juga dong ya. nanti jatuhnya. Jadi awal belajar di IO tuh justru dari bawah. Iya betul betul. Dari betul. jaga gate, abis itu sempat jadi kru panggung, macam-macam. Akhirnya mulai dipercaya untuk jadi sales manager juga sempat. Dan belajar untuk bikin event sendiri. Oh ternyata begini, oh ternyata gitu. Dan nggak lepas juga dari banyak kesalahan pastinya. Kayak Iya. trouble. Cuman asik ternyata dunia itu asik. Di belakang layar tuh ternyata Jadi abang lebih menyenangkan. anu di belakang layarnya ya. Tapi itu sempat ngeband juga kan? waktu Ngeband, momen itu. bahkan sampai Itu sekarang. tahun berapa sebenarnya. bang? Waktu abang jaga gate itu? Dari jaga gate aja dulu. 2015. 2015 sudah. Ak- eh, Masuk gitu ya? pertengahan 2015 lah. Mau ke akhir sekitar Agustus atau Juli kalau nggak salah. Ya tapi di momen itu juga abang punya band. Belum. Oh, belum. Belum punya band tapi itu masih zaman gua ngamen kalau nggak. Masih jadi ngamen di tepian. Terus kan masih cuma jamming-jamming di studio aja dulu. Mm-mm. Nah, terus 2015 itu kan karena gini. Kalau nggak salah, kenapa aku diajakin join? Oh, karena dari forum Busa Musik itu aku bisa ngefilter band-band Dari untuk Busa bikin Musik? regis. Busa musik tadi? Ya, Oh. dulu jadi waktu Rotation Renalin 2015 itu aku punya tugas untuk kalau untuk di main eventnya aku jadi jaga gate. Tapi perannya sebelum acara itu kan kita cari band pembuka tuh untuk opening artisnya. Iya. Nah itu aku yang Filter. buka, ya yang ngebuka pendaftaran, Submit kah? submit Gitu-gitu. dari Facebook itu. Hmm. Nah aku yang buka jalur Kurasi lah, pendaftarannya. badan kurasi juga. Habis itu aku serahkan ke pihak salah satu Ya, brand rokok brand rokok ini. itu. Gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya awal mulanya. Terus ngebandnya abang di tahun berapa? Ngeband itu band kali pertama, bikin. Ah. band idealis pertama itu 2016 Pravoland. Wih. Itu apa genrenya waktu itu? Karena aku tuh kan suka musik British ya, Mm. alternatif. Jadi waktu itu ya lebih kayak British, kayak ada ke rocknya juga, ada ke Foo Fighter-nya juga, King of Leon-nya juga ada yang ngusurin banyak. Itu bertahan berapa lama setelah aku taunya abang ini kan 1PM kan? Ya, Ya. plus minus apa ya? 1PM Karena ya, 1PM betul ya? lebih produktif pada waktu itu. Iya. Dan lebih aktif Di rilis zaman-zaman kan. itu kan aku ngelihatnya pas abang di situnya. Nah, berapa lama abang mempertahankan Di band yang sebelum 1PM itu? Pravoland itu kalau nggak Pravoland. salah 2 tahun. 2 tahun habis 2 itu. tahun. Cuman karena ya kan band awal ya Mm-mm. pada kayak aku ego gitu kan. Terus kayak pada saat itu tuh namanya aku yang bentuk bandnya jadi kayak ada kesalahan sedikit ngekat personil Ya, ya. udah karena ego kan pada saat Iya. itu. Terus di sisi lain juga kayak sebenarnya nggak ada konflik sih di band itu, cuman kayak lebih kayak jenuh aja sih, kayak wah harus Oh, jadi berbeda nih yang punyanya ini. Apa yang 1PM itu berbeda 1PM personilnya? itu kan Atau ada yang sama? itu Jeva yang punya project, aku diajak Oh. join waktu itu. Awalnya cuma bantu jadi edisional awalnya, lama-lama keterusan. Drummernya masih Irul tuh, Amrul kalau panggilnya Amrul. Amrul. Ilul lah kalau panggilan anunya. Yang di Di 1PM tuh drummernya justru si Indra itu dulu di 1PM jadi basis. Oh, tapi Akhirnya- cabut dia, abang yang gantiin. Enggak, justru si Indra balik to basic jadi drummer. Irul nih Irul yang Amrul itu Amrul nih Movie Radio bukan? bukan. Oh. Hairul namanya sih, kadang panggil Amrul, kadang panggil Iya. ini dulu ya. Nama aslinya si Hairul. Aku kan sempet tuh beberapa kita manggung bareng. Ya, berapa Pas kali 1PM satu itu. gigs kan di Iya. 1PM. Terus di 1PM tuh ternyata gue lebih dapat vibe seneng-senengnya karena Iya, rock apa and roll bedanya? kan. Apa bedanya, Mas? Ya, jadi kayak nggak ada beban aku di situ. Oh. Nggak ada beban, terus kayak ya fun-fun aja, dan di situ aku bisa gila-gilaan lah. Kalau di Pravoland kan aku agak perfeksionis masalah sound, harus begini, harus begitu, pengennya kayak begini.
Bisa. Habis itu terus juga vokalis kan hijrah ke Tenggarong ya. Iya. Akhirnya kayak ngumpulin orang-orangnya agak susah juga sih. Oh. Terus vokalisnya si- siapa waktu itu, Bang? Namanya Rendo. Oh, Oh, Bang itu. Bang Rendo. Yang yang botak, bercabang kayak sekarang Pepi. jadi Ya. sekarang jadi dia kayak budayawan gitu, Bang. Ya, yoi. Sangar kemarin jadi Dulu tuh justru ya disclaimer-nya, aku awal ketemu dia itu di salah satu event di Gorsgiri gitu. Lagi nongkrong itu lagi duduk-duduk, kok ada yang denger, kok ada yang nyanyi lagunya Radiohead. Kalau nggak salah sih waktu itu dia nyanyi Hack and Try kalau nggak salah. Iya, kan? Dan itu salah satu lagu favoritku sih, Hack and Try. Maksudnya aku tuh waktu itu dalam masa-masa memang pengen bikin band British lah ceritanya kan. Terus nyari vokalis kok nggak nemu, terus denger dia nyanyi. Ternyata waktu itu dia masih pacaran sama salah satu member band yang aku manajerin. Band apa? Inisialnya W. Band yang Abang manajerin. Ya, terus ya sebut aja lah wajah abstrak lah, Ya. ya kan. Nah jadi waktu itu salah satu vokalisnya itu pacaran sama si Rendo. Terus, loh, kan pernah ketemu di studio ya? Pas mereka datang ke studio latihan, terus cewek ini diantar sama si Rendo ini. Vokalis gue bilangin. Nah pas dia turun panggung gue langsung ajak aja nge-jamming awalnya, datang dulu ke studio jamming. Kok cocok. Karena pada saat itu kan aku pengennya cari vokalis yang bahasa Inggrisnya bagus sih. Bang Rendo itulah yang Nah, Rendo yang sebenarnya juga sudah coba beberapa vokalis pada bagus-bagus, cuman memang dapatnya sih di Rendo pada waktu itu. Nah, terakhir ketemu dia aku acara screening film di Tenggarong. Ya. Dan dia jadi pembicara di situ. Dia lebih banyak aktif di ini sih memang di dunia kreatif. Keren sih statement-statement dia waktu itu. Ya. Sempat ku cuplik-cuplik juga tuh beberapa, termasuk kayak gayanya dia. Dan karena dia saking pintarnya, salah satu yang bikin aku beban di Pravolen, karena kan kalau aku lebih ngirisin materi manggung sama Bang Rendo ini Pravolen kah? Bon PM? Rendo. Iya. Rendo di Pravolen. Ini Jadi lirik-lirik lagu, jadi aku kadang bikin instrumen gitu, Rendo yang bikin liriknya. Rendo nuntut aku untuk, ayo John bikin materi, bikin lagu. Wah, aku bingung gue gitu kan. Nanti kalau aku bikin lagu kan aku nggak bisa bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisku ya bisa, tapi aku nggak yang aktif gitu loh. Mungkin kalau untuk bercakap mungkin bisa, tapi untuk bikin lirik nggak mungkin kan. Akhirnya beban juga. Terus kadang-kadang nggak ribut sih, tapi kayak aku nggak bisa gitu loh. Iya. Nanti kalau aku bikin lirik bahasa Indonesia, jadinya kayak Noah. Ya kan lucu ya kan. Akhirnya ya, wadah istirahat aja dulu lah. Jadi waktu rilis album kompilasi, aku mutusin bahwa setelah ini Pravolen vakum. Dan sampai sekarang Pravolen tuh nggak bubar. Ya. Cuman vakum aja istirahat. Sempat zaman Covid aku coba ngajak buat reunian, tapi gitarisnya kan waktu itu masih punya anak dan nggak berani untuk berinteraksi karena Covid. Kalau sempat beberapa tahun yang setahun yang lalu kalau nggak salah ketemu Rendo juga di salah satu klub malam, ya kan. Ayo udah jalan lagi yuk, Pravolen yuk. Tapi kan gitarisnya posisinya udah sibuk. Ya. Jadi ya nunggu waktu yang tepat aja sih. Untuk Rendo juga comeback. sibuk, aku juga sibuk. Nggak tahu kapan comebacknya dan Iya kan. kita istirahat sebelum kita udah recording tapi lagu itu belum rilis di platform manapun. Udah sempet rekaman. Sudah rekaman di salah satu kompilasi kan? Iya. Tapi belum dirilis di Belum rilis di platform. Tapi sempat diputar di Ruru Radio. Waktu ya aku juga bingung waktu itu kok bisa diputar sama salah satu radio streaming di Jakarta lah. Wih, sangar Itu berarti. kalau nggak Jadulnya. salah mungkin karena teman-teman dari BE salah satu brand rokok ini kan bawa materi kita yang kompilasi itu dibawa ke Bali untuk diperkenalkan mungkin. Ya. Jadi Jaringan diputar. mereka lah ya Ya, kan. Lewat jadi jaringan itu. Mungkin dari situ lagi kita didengar. Dan uniknya lagi Pravolen tuh di track 10 paling terakhir. Dari 10 band kami yang paling terakhir penutup. Ya, nah itu juga kaget juga kalau bisa diputar selama 1 bulan penuh waktu itu. Dan sempat sih kita mikir untuk record ulang, mungkin ada beberapa yang kita harus ubah. Akhirnya belum kesampaian. Terus
drummernya juga kan kemarin nikah dan netap di Balikpapan. Tapi sekarang juga kayaknya nggak bisa diajak ngeband lagi untuk band idealis ya kan. Jadi ya Terkendala nunggu, di situ lah ya. Nunggu waktu aja lah. Ntar dulu aku memastikan audionya ya. Tes. Oh ya aman. Tadi ada disinggung masalah ketemunya Bang Rando di klub itu. Ayo kalau mau dia bilang, kalau mau ayo kita ini aja nggak usah manggung. Bikin-bikin materi aja di studio, recording. Enggak, aku tertarik ini. Klub malam, aku kan juga sempet tuh abang yang nawarin aku main di Salah satu event aku di klub malam ya. iya, nah itu gimana ceritanya bisa masuk situ kan? Menurutku antara musik yang Dari anak skena tiba-tiba ya, klub malam gitu kan. ya. Ceritanya panjang sih, cuman itu proses juga, bagiannya proses. Jadi pada waktu itu kan aku lagi gentar-gentarnya bersuara lah. Dari 2016, 2017 sampai 18 gitu. Aku lagi gencang-gencangnya bersuara tentang aku nggak bilang bobrok sih, tapi banyak beberapa oknum IO tuh yang kayak manfaatin band-band lokal lah. Sebenarnya itu bukan hal pribadi aku sebenarnya. Aku tuh mencoba untuk memperjuangkan sesuatu yang bisa ibaratnya aku pengen punya kontribusi buat. Tapi sebenarnya teman-teman juga ngerasa gitu kan, cuman nggak ada yang berani. Cuman nggak ada yang berani speak up gitu kan. Ya kalau gua bodo amat lah gitu kan. Bodo amat dimusuhin kah apa, bodo amat lah. Pada saat itu tuh emang aku lagi panas-panasnya dan ego kan, dan norak-noraknya juga pada saat itu. Nah, jadi bersuara tentang itulah. Tambah aku munyaknya, jadi aku munyak tuh karena apa yang aku suarakan tuh udah mulai berjalan dengan baik pada saat itu. Aku udah mulai kerja di IO, terus setiap event yang dikasih kesempatan untuk handle beberapa event. Dan maksudnya ketika aku handle event, ya apa yang aku suarakan aku lakuin gitu loh. Ya kan, aku ngundang beberapa talent. Jadi kayak ngedukasi sih. Kamu kalau ngajukan band pengen main di eventku, ya sorry kalau nggak ada budget. Tapi ketika aku yang ngundang kamu, ya aku harus kasih sesuatu buat kamu sebagai simbiosis mutualisme. Karena aku butuh kamu. Apresiasi lah. Ya apresiasi seminimal. gitu ya kan. Nah, jadi kayak sebenarnya aku tuh kerja di dunia IO juga tujuannya itu nggak cari duit sebenarnya, lebih pengen untuk mengangkat teman-teman ini kan. Duit kan cuma buat penunjang aku supaya untuk bertahan hidup lah, untuk makan, untuk rokok dan akomodasi segala macam. Tapi tujuan utama aku tuh sebenarnya kayak pengen, ayo dong IO Samarinda untuk lebih ngapresiat band-band lokal. Katakanlah ya mungkin nggak semua band lokal kita bilang jelek atau bagus deh. Itu menurut selera sih, menurut selera aku. Jatuhnya. Cuman kan tapi kalau rasa hormat itu kan berbeda ya. Berbeda dan maksud aku tuh kamu bikin event tuh ada segmennya, jangan random gitu loh, bandnya jangan random. Dan aku pun juga apa ya, jadi ketika kau bikin event kamu teman tapi segmenmu genremu nggak masuk di segmen aku, ya aku nggak bisa maksain karena aku menyingkirkan pertemanan sama pekerjaan. Jadi aku singkiri itu semua dulu. Jadi ya bahkan ada beberapa event yang harusnya band aku tuh jadi opener salah satu waktu itu Bagindas kalau nggak salah. Gue masih ingat tuh. Ya nggak nyambung toh sama band aku ya kan. Gue tahu udah segmennya kan orang-orang begini. Aku nggak akan maksain. Iya. Meskipun temen. Iya. Meskipun gini, itu tuh aku udah dibayar ya. Terus mainnya malam. Katakanlah kan dulu kalau band-band lokal tuh pengennya main malam dinonton orang gitu. Ya aku nggak cari itu karena nggak akan ngerti apa yang mereka mainin, apa yang kami mainin gitu loh. Jadi aku nggak akan maksain untuk main di depan banyak orang kalau mereka nggak ngerti apa yang aku mainkan, apa yang kami mainkan band aku ini. Oh, berarti abang tetap memikirkan audiens juga ya? Ya, salah satunya itu. Dan apa ya? Aku lebih fair gitu kayak band ini lebih pantas untuk main di sini gitu. Untuk jadi open band ini lebih nyambung nih, lebih entertain, dia lebih cocok masuk di situ. Ya lebih pengen begitu, cuman terkadang kan mungkin dengan cara bahasa aku untuk menyampaikan sesuatu atau dengan belak-belakannya aku tuh kadang ada oknum-oknum yang salah tafsir atau nggak suka jadinya sama saya. Iya, risih lah. Ya entahlah ya, ada yang nggak suka atau menggiring opini ya, aku ya udah terserah lah. Tapi ya tujuan utamaku sih sebenarnya ke situ. Tapi yang aku lihat terakhir
yang acara di The Concept itu sih. Yang sempet kayak Wah, itu yang rame tuh. Iya, makanya teman-teman Jadi- tuh pada ngomongin tuh, "Wih, Bang Jon Ngamuk. iya di Facebook gini. Ya, Aku itu ngeliatin viral juga banget kan. tuh ya kan. Pas aku di acara lagi. Ya itu kalau nggak salah bulan puasa tahun berapa ya. Iya. Jadi adalah salah satu vendor IO di salah satu brand. Jadi kan di salah satu brand rokok ini dia punya beberapa vendor. Yang nggak perlu sebutin namanya lah ya. Iya, nggak perlu. Sebenarnya vendor ini orangnya nggak suka. Kelihatan banget cara dia manfaatin band tuh kelihatan banget. Tapi itu kesempatan aku untuk edukasi sebenarnya pada saat itu. Dia bilang mau bikin event sebulanan, terus bikin event kayak lomba gitu, tapi budgetnya kecil banget, 1,5 juta. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal kan? Iya. Terus aku bilang, oke, gue bantuin eventnya, tapi dari uang 1,5 juta itu nggak usah dijadikan hadiah. Aku bayar beberapa band yang aku undang. Event cuma 100.000, itu apresiasi. Kita apresiasi itu nggak ngomongin nominal ya. Iya. Pada saat itu. Kayak aku cuma bayar biasa, tapi aku kerjasama dengan salah satu stasiun TV untuk yang ngasih gini lah. Jadi aku tuh ngundang kamu main di event aku. Mungkin bentuk apresiatku tuh nggak cuma tentang uang. Betul. Ya, akhirnya ada uang bensin lah katakannya, Ya. konsum pasti ada. Paling nggak kamu parkir bisa bayar lah istilahnya Ya, gitu ya. kan. Atau beli kopi lah di luar sebelum manggung gitu. Walaupun budget kecil cuma 100.000, 200.000 gitu kan. Tapi aku kerjasama dengan stasiun TV untuk nge-record. Jadi gini, kamu main terus kamu dapat record live gratis, video yang ketika kamu upload di sosial media itu layak untuk ditonton gitu. Iya. Lebih proper lah. Terus TV juga akhirnya punya program di selama bulan puasa itu. Jadi simbiosis mutualisme aku coba itu, tapi ternyata dari salah satu pihak itu kayak nggak kooperatif lah. Terus pas lagi nge-shoot gitu, ada salah satu band blues dan aku memang suka juga sih sama band itu gitu kan, respect banget. Mereka lagi bikin gimmick, lagi stop, abis itu mau lanjut main, tiba-tiba mixer dimatiin. Oh, itu jadi masalahnya. Itu jadi masalah, itu pecah banget tuh. Aku udah ngamuk banget tuh. Walaupun aku kerja sama dia, maksudnya gue Tapi nggak mungkin peduli waktu gitu. kali Bang ya? Bukan, karena terbatas waktu. Mau ada performance Enggak, berikutnya. lebih gitu. karena katanya sih salah satu outlet pedagang di situ ngerasa berisik. Oh. Karena kan di dalam ruangan ya, iya, gempa. iya. Tapi nggak sepantasnya tuh matikan mixer ketika di tengah-tengah show gitu loh. Iya kan mengganggu jadinya. Itu bukan yang mengganggu lagi, itu menghina menurut aku. Menghina, ya. Iya kan, sebagai darah Sebagai musisiku yang tuh. Main. Aku mungkin sama anak-anaknya cuman kenal dan nggak akrab banget, cuman ya say hello gitu. Tapi ya aku care gitu loh. Iya. Wah, marah lah aku. Akhirnya aku upload di sosial media rame dan ya sempat jadi kayak adu argumen lah intinya. Tapi di momen itu tuh aku bisa kayak ngumpulin teman-teman untuk ayo kita bikin gerakan yuk. Tapi gerakannya itu nggak kesampaian sampai sekarang. Itu Busa Musik Fest itu. Nah, Busa Musik Fest itu kan tadinya aku mau bikin event kolektif, bukan event kolektif juga sih, tapi kayak pengen memberdayain band lokal lah. Terus ngundang-ngundang band-band dari luar, tapi ngedukasi. Ya. Aku coba untuk tidak mengundang band-band mainstream. Waktu itu sih mungkin ya kalau mainstream bisa dibilang Soulja, tapi Soulja pada saat itu tuh baru naik-naiknya, orang belum banyak tahu kan. Karena kan pada saat itu musik reggae sama metal lagi naik tuh di Samarinda, lagi dominasi banget lah. Setelah yang acara tadi tuh. Dan memang aku tahu segmennya kayak untuk mengundang massa dengan budget yang tidak begitu banyak. Ya itu aku udah mikirin kayak waktu itu ada band lokal Tenggarong ya, kita bilang Kapital lah ya, masanya banyak, segala macam. Terus band, ya salah satu contoh band lokal Kaltim yang bisa bicara banyak lah di nasional gitu kan. Ya. Itu untuk edukasinya. Terus ada waktu itu Soulja untuk band ska atau band reggae yang lagi naik daun. Sama kalau nggak salah ada band blues itu antara Gugun atau Rama Satria waktu itu. Tapi nggak berjalan. Nggak berjalan karena padahal aku waktu itu udah kayak nyari yang mau kerja sama. Jadi aku ngurusin panggung,
Setelah abang ikut IO orang, abang bikin IO sendiri? Kayak gitu? Enggak, aku nggak Yang pernah ini, bikin IO. Yang Busa Musik Fest ini? Jatuhnya? Iya, sebenarnya Busa Musik Fest itu kayak pengen bikin event, tapi aku nggak punya IO kan. Ya, akhirnya kan? abang sendiri kan yang ngerakin? Jadi aku butuh IO juga untuk jadi partner. Oh, Jadi tapi konsep dari abang semua? mm, Oh gitu. konsep terus. Jadi katakanlah kalau kita kerja sama, lu IO gitu. Dah, kita kerja sama. Aku punya konsep seperti ini. Kamu tinggal jalanin. Heeh. Terus untuk Yang nyusun ininya siapa? Kayak proposal gitu kan? aku, Oh, abang. tapi ada yang ngetik, ada yang nyusun kata-katanya juga. Tapi konsepnya seperti ini, aku yang iniin apa yang ngarahin. Jadi kayak sama IO, contoh kayak kita kerja sama nih, kamu IO gitu. Gua ada event nih begini. Nanti kamu ngurusin perizinan, IO-nya atas nama kamu. Karena kan kamu punya perusahaan kan, IO nama perusahaan. Iya. Pajak yang kami yang ngurusin, kebersihan kami yang ngurusin, keamanan kami yang ngurusin. Teknis panggung aku yang ngurusin, artis, pembayaran talent lokal semua aku, listrik semua aku. Jadi ibarat kata aku punya event musik nih, aku nggak perlu bayar sewa tempat. Ya, nggak karena perlu aku yang bayar- ngurusin sudah kan. Begitu hal dengan kamu juga. Kamu Aku ada Aku ada sponsor. event food fest ya? dan event kreatif gitu, aku nggak perlu bayar panggung, nggak perlu bayar Iya, artis. karena udah disponsorin sama ini gitu kan. Yes. Tapi yang aku bikin udah jal- bilang, Ha. deal-dealannya, kalau ada brand yang masuk, itu hak aku. Oh Dan gitu. kita udah deal. Mm-mm. Tapi kalau untuk yang sewa tenan, itu hak kamu. Mm-mm. Aku nggak akan ganggu. Jadi kita emang udah punya ini. Batasan, Ya, kita udah punya kesepakatan lah. kesepakatan ya. Ya, dan deal. Mm-mm. Dan itu ditunggu banget bakal jadi gitu kan. Otomatis kan aku harus cari dana lah ceritanya pada saat itu. Terus menunggu kabar dari sponsor dari pihak brand. Dan aku masukin proposalnya itu kan fisik ya. Iya. Nggak ada kabar nih ceritanya. Dari aku, Ya, bukan dari pihak brandnya. brandnya. Oh ya. Walaupun Karena abang sempet- nyari brand sendiri. Ya, bukan dari pada aku. saat itu kan aku sudah sempat visit dan tanggapin positif lah eventnya. Ya, dengan iming-iming kayaknya mungkin 75% bakal tembus Berjalan nih, ya kan. Bakal jalan nih. Ternyata nggak tembus karena dana event yang untuk semester 2 kan, kalau rokok ada semester pertama, semester 2 untuk dana event ya, anggaran event itu tuh udah di Itu tiap tahun kan bang? ya Mereka anggarkan itu. nganggarkan tiap tahun pasti Tapi ada. dibagi 6 bulan 6 bulan gitu. 6 bulan. Oh, 6 bulan pertama udah habis nih. Ya, Yang 6 bulan 6 kedua bulan janjiin dan buat dana yang abang terakhir gitu. ini kan harusnya tadinya buat kita kan, tapi sebenarnya kita kalah duluan sama salah satu komunitas gitu loh untuk bikin event. Jadi dana itu dialihkan ke ini sana. dengan alasan sebenarnya itu udah dijanjikan dari pihak kepala cabang brand rokok di Iya. sini. Dan aku sempat kecewa, malu ya kan. Udah berangan-angan gitu, Udah sudah gembar-gembor. woi udah Ayo gembar-gembor kita sana buat sini. ini, gini-gini. Anak-anak Nah. udah pada semangat. Tiba-tiba wah, gua langsung kayak, dan aku tuh ibarat sama kamu gitu, partner gitu, malu kan. Mm-mm. Ngilang gua. Mungkin aku nggak rugi secara materi dan aku tidak ngerugiin siapapun. Ya, Karena tapi- nggak ada uang yang masuk juga. Betul. Tidak ada. Cuman aku kayak kecewa banget waktu itu. Ya namanya jiwa musisi, jiwa seni. Ya, dan ngambek. Iya kan. Jadinya, Akhirnya aku nggak pernah mau datang ke event-event brand itu. kecuali kalau emang kamu mental bisnis ya. Ya. Cuek kamu, nggak peduli kamu. Yang penting kamu nggak ngerugiin orang, tetap aja kamu bisa Nah, pede pada saat itu lebih kayak gitu kan. ambisiku tuh, egoku tuh dihajar gitu kan. Akhirnya kayak apa ya, gue kayak hilang semangat saat itu. Padahal sebenarnya bisa aja diulang untuk tahun depan mungkin ya. Iya. Cuman mungkin aku yang nggak sabaran. Nah, terus kalau nggak salah dari brand rokok itu bikin event berapa bulan kemudian atau setahun kemudian gitu, plek ketiplek sama ada ya. sama konsep. Aku nggak bilang konsepku di Iya, contek ya, Contek. nggak bilang ya. Mungkin aja terkoneksi pikiranku sama salah satu tim kreatif dari vendor IO itu. Sama mungkin pengennya. Dan anjir sama. Gue langsung kayak shit. Dari situ aku udah nggak mau untuk ya kayak ngebatasin, aku pengen bikin ini udah nggak mau gembor-gembor lagi. Iya. Dan tidak mau lebih kayak
adalah jadi orang bodoh aja sudah. Iya. Udahlah jadi mas-mas biasa Ya, ya. ngurusin diri sendiri. Nah, habis itu setelah itu kayak lebih fokus ke kebetulan ada tawaran jadi manajer salah satu kafe lah di Jalan Juanda. Jadi aku ngurusin marketingnya juga. Di situ jadi bisa aku jadikan wadah untuk bikin gigs. Oh. Dan kalau nggak salah tapi nggak ada brand tadi nggak ada. nggak ada. Nggak ikut situ. Pure Kebetulan dari kafenya ya. kafenya dan ada beberapa jadi opsi gitu kan. Kalau dulu ada Jenggala ya. Kalau ada band-band dari luar kota untuk tour ke Samarinda gitu, aku sih pada saat itu ini bisa jadi opsi karena kafe itu tuh memfasilitasi aku banget. Aku minta sound spek ini ketika ada live musik bagus. Langsung. Ya, dan tempatnya Nggak sebenarnya bertele-tele. proper untuk jadi alternatif kalau untuk wedding. Jadi nggak perlu sewa gedung kan, karena luas, parkiran luas, ada VIP-nya. Jadi waktu itu fokus ke situ. Terus aku juga lebih bisa lebih kayak masih nggak jauh-jauh dari dunia musik saat itu kan. Tapi aku belum main juga waktu itu, cuma ngejam-ngejam aja. Setelah itu aku ternyata baru sadar bahwa ini nanti akan baru nyambung ke dunia malam nih. Jadi itu 2018 kalau nggak salah, 2018 ke 19. Jadi Awalnya kafe dulu tadi tuh. ya pas di kafe itu kan ternyata tamu-tamuku itu aku baru sadar itu waktu aku iseng sama salah satu teman naik ke klub malam di Samarinda itu, kok ketemunya sama tamu-tamu aku di kafe. Oh ternyata terminal nih. Sebelum mereka dugem nongkrongnya di kafe dulu. Nah, aku udah mulai ngerti nih. Singkat cerita, aku out dari kafe itu karena nggak. Jadi aku sama bos lakinya mungkin cocok ya, tapi sama bos perempuannya kurang cocok dari segi bisnis. Jadi tuh kenapa kafe itu rame kan dulu aku udah tahu lah kayak sebenarnya modal untuk jualan itu nggak seberapa. Kayak lu jual tempe modalnya cuman 10.000, lu bisa jual 100.000, katakannya gitu kan. Ya. Jadi aku nggak akan rugi untuk ngeratisin salah satu orang atau dua orang yang menurut aku temannya banyak. Iya bisa mengundang massa lah. Ya, Intinya itu kan. aku ikat mereka jadi temen gitu. Jadi ya marketing Gua lah. loyal sama lo yang gitu, tapi teman-teman lo pada datang ntar. Yang gue lihat ketika lo nongkrong, teman-teman lo datang nyamperin lo gitu kan. Nah jadi, tapi bos perempuan, aku udah tahu kafe itu sebenarnya kafe entertain. Nah bos perempuan tuh pengennya jadi resto, terus ribet lah intinya. Terus ya aku padahal udah dapat salah satu distributor daging, dia mau kasih invoice gitu kan. Ibaratnya kalau invoice kan kita kalau jualan dimodalin. Gimana caranya dagangan itu laku aja kan lagi. Nah itu akhirnya kayak wah udah aku kayaknya stop dulu, istirahat dulu di kafe. Terus aku pindah ke Sangatta, megang salah satu klub malam di sana. Nah habis itu balik ke Samarinda, disuruh balik lagi ke kafe sama bos laki. Kafe yang tadi Ya, sebelumnya. disuruh balik lagi. Jadi aku tuh dua periode lah di kafe itu. Jadi disuruh balik, minta disuruh balik. Waktu bos perempuan yang minta aku balik sih aku nggak mau Ya, sebenarnya. biasa aja lah, udah males tertarik gitu kan. Tapi karena bos lakinya terlalu baik sama saya sih. Jadi aku tuh tipikal orang yang kayak Nggak enak. lebih kayak punya beban moral sih. Kalau orang baik sama aku Iya, gitu, iya. aku kayak punya beban moral aja gitu loh. Jadi kayak ya udahlah Pak, aku oke, balik tuh dengan kondisi aduh kafe udah kacau balau, dari SDM-nya kacau balau, terus sepi. Aku lampu pada banyak mati, aku harus mikir banyak tuh untuk ngurusin itu gitu kan. Sendirian abang? Atau ada tim juga? Ya pasti ada karyawan, cuman aku sendirian. Tapi ya, masuknya sendirian, nyari orang yang situ-situ yang... Oh enggak, jadi itu aku balik dengan kondisi konsultan lari. Ya sebenarnya salah satu yang bikin aku out kan karena bos perempuan itu pengen bawa konsultan dari luar kota. Kalau nggak salah dari Malang atau intinya dari Jawa Timur lah. Dan aku yang paling nggak setuju untuk mendatangkan konsultan karena aku bilang dunia F&B atau tempat nongkrong kayak gitu tuh itu berdasarkan kultur. Kita sama orang Balikpapan kulturnya udah beda. Belum tentu, ya betul. Iya kan? Kita sama Bontang kulturnya orangnya beda. Surabaya, Malang aja udah kulturnya udah beda. Kalau secara bisnis dia jago, ya kan? Tapi secara Itu di dunia kayak gitu kan, ininya beda. ya aku bisa bilang Samarinda ini kan
di mana ada yang rame, di situ pada nongkrong semua. Nah, ibaratnya orang-orang Samarinda kan pengennya nongkrong dilihat lah. Nah, bahasa-bahasa pujungannya ya kan. Tapi ini bukan kontroversi lah. Jadi maksudnya aku udah mulai baca segmennya kafe ini gitu kan. Terus segmen anak-anak nongkrong di Samarinda tuh gimana tipikalnya. Sedangkan ini orang dari luar kota lu nggak tahu Iya. budaya Samarinda itu gimana gitu loh. Tiba-tiba lu datang, ngobrak-abrik semua apa yang kita buat. Waduh, aku kesel banget itu. Lu langsung bilang, kontrak aku berapa? Nggak cocok, aku out. Kamu nggak sanggup gaji aku sekian, aku out. Itu sama konsultannya, karena kan bos perempuan nyerahkan semuanya ke konsultan. Out. Ternyata yang bertahan cuma satu konsultan itu, kalau nggak salah dia konsultan properti. Yang dua ini kan dia yang ngurusin masalah SOP sama menu. Kedua ini kabur, nggak ada tanggung jawab. Jadi yang untuk ngurusin properti kayak meja apa segala macam tuh bertahan. Terus ya basa-basi nelpon, ujung-ujungnya minta balik. Ya aku bilang aku nggak hebat, tapi maksud aku pas aku balik, wah kondisi kafenya begini. Iya, pas sudah hancur-hancurnya baru dipanggil balik. Aduh, kacau nih. Nah akhirnya gimana dong? Pada saat itu tuh, apalagi kan abnormal baru lagi hot-hotnya tuh pas baru Tahun-tahun buka itu ya? ya. Terus waktu itu ada kafe namanya The Groove juga. Kan kita saingannya ya kayak Exclu, FAO, ini aku sebutin kafe-kafenya ya kan. Terus The Groove. Karena segmen pasar kami waktu itu lebih ke situ. Ya kan. Akhirnya singkat cerita, aku harus jemput bola nih. Gimana caranya datangin tamu? Otomatis aku mulailah berangkat ke dunia malam. Karena tamu-tamuku yang lama dulu nggak pernah muncul lagi nih di kafe. Akhirnya aku coba untuk masuk ke dunia malam. Ketemu, ayo bang mainnya ke kafe. Kamu mainnya ke kafe. Udah mulai dan dengan trikku mengumpulkan para wanita-wanita cantik untuk nongkrong di kafe, dan itu lumayan work lah. Lumayan work dan trik yang sangat murah menurut aku, tapi itu sangat sangat bisa dibilang sangat worth it lah. Iya. Karena Berpikir gitu ya akhirnya kafe mulai hidup lagi, dan aku waktu itu dapat partner yang mau ngeluarin modal, karena kan bosnya taunya aku ngelola, dia nggak mau ngeluarin modal lagi. Jadi aku cari partner, dan partnernya sangat bisa bekerja sama dengan aku waktu itu. Jadi dia minta kerjasamanya bentuk apa, kamu butuh apa, dana berapa. Gue bilang aku nggak butuh dana, aku cuma butuh properti kayak lampu, aku nggak sofa, nggak ini. Ya, untuk mempercantik ini lah. Karena kalau ngomongin uang aku kayaknya agak sensitif, jadi kayak kamu sediain ini aja. Paling yang kebutuh uang itu petty cash. Jadi jadi kita tutup buku ya akhir bulan ya. Jadi kalau dulu sistemnya mantan bos aku tuh, kalau kayak kamu belum bisa jualan, kamu nggak bisa dapat petty cash. Uang dari omset itu baru harus diputar lagi dari awal bulan. Sedangkan awal bulan kita ini stok sudah mulai tipis. Otomatis kan kita sebenarnya harus nyetok dulu. Jadi kalau seandainya barang kosong, ada yang order ini barang kosong di awal bulan, kan pusing juga jadinya. Iya. Akhirnya udah datang. Ya, akhirnya udah mulai dapat partner, dan percaya nggak percaya, 1 bulan langsung omset naik 200%. Gila itu, langsung. Yang jujur aja 2 bulan awal tuh aku nombok, karena kan aku harus bayar karyawan. Itu benar pure. Jadi ibarat aku tuh megang kafe itu udah yang periode kedua itu kan, kalau periode pertama kan marketing ya, maksudnya manajer marketing ya. Yang kedua tuh pure ngelola, ngurusin mikirin gaji karyawan, target kafe dan segala macam, bayar entertain. Dan di situ tapi aku akhirnya banyak belajar, ternyata bisnis kafe ini bebannya di apa gitu kan. Kayak entertain itu ternyata, kenapa sih? Nah, ini salah satunya kenapa budget band itu nggak pernah naik di Samarinda. Kenapa? Salah satunya pertama budget entertain itu ternyata makan budget kafe. Salah satu beban. Jadi gini, budget untuk entertain sendiri ya? Gini, kafe ini kan kita beban pertama gaji karyawan, sewa tempat. Ini yang paling besar nih. Paling besar kah? Paling besar. Setelahnya tuh entertain ternyata.
Jadi kayak aku udah ngitung setiap minggu itu berapa budget bayar band dengan jadwalnya seminggu berapa kali, terus personilnya berapa. Itu di luar makan sama minum ya nggak mesti diain. Dalam 1 bulan itu budget band berapa? Sedangkan omset kafe itu berapa dalam sehari dan dihitung dalam 1 bulan itu berapa? Nah akhirnya situ aku paham, oh ternyata ini salah satu banyak kafe di Samarinda nih, mohon maaf nih gitu kan. Ini mohon maaf. Kan teman-teman sempat mau bahas tuh, teman-teman reguleran nih, budget dari tahun berapa nggak naik-naik dari 100.000, sekarang baru naik 150, sudah mulai naik. Tapi jadi gini, dulu tuh banyak kafe yang katakanlah FOMO, pengusaha-pengusahanya yang dia sebenarnya nggak ngerti, dia cuma ikut aja, ada bikin kafe ya udah, gitu kan, ada rame-rame gitu bikin musik, ya, tapi nggak mikirin gitu loh, maksain untuk ada live musik apa segala macam, akhirnya dan random aja musisinya yang memang belum siap untuk main di kafe tapi dipaksain untuk main di situ, terus dengan budget dulu sempat aku dengar tuh yang dibayar 50-75 ribu ada yang mau, dan akhirnya kan sempat jadi ya omongan, jadi obrolan lah di kalangan musisi reguler yang emang pure cari uang di musik gitu kan, kok kayak gini sih gitu kan. Nah waktu itu kan posisinya aku pelaku sekaligus juga orang pelaku usaha ya, katakan yang ngurus di kafe, tapi aku juga di situ sebagai musisi juga, ya kan. Jadi udah ngerasain di 2 titik nih. Jadi aku bisa nilai gitu loh. Jadi oh ternyata kafe harusnya nggak berani naikin harga, nggak usah takut tamu nggak datang. Kalau tempat lu bagus, orang Samarinda tuh nggak kekurangan duit kok. Iya kan, betul. Maksudnya tempat lu bagus, entertain lu bagus, worth it untuk orang nongkrong di situ. Berapapun lu jual pasti dibayar tuh. Starbucks aja rame kok, ya kan? Excelsior itu rame gitu. Tempat-tempat coffee shop bagus-bagus pada rame. Yang penting lu ngelayakin aja gitu loh. Nah terus pun juga musisi juga harusnya kayak ya udah, sebenarnya udah punya segmen masing-masing sih, Jadi kalau memang kamu kafe cuman bisa bayar sekian, kalau memang nggak masuk ya ngapain diambil? Ya ngapain dipaksain ya? Ngapain dipaksain dengan format ber-4 atau ber-5? Ya kalau kamu bisa minta aja sama kafe udah, gitar sama vokal aja udah. Ya. Dan kasih dia yang layak gitu. Iya. Cukup. Jadi gitu. Cukup aja gitu. Jangan untuk masain untuk ada full band rame-rame gitu. Akhirnya ya terkesan murah lah musik Samarinda. Iya, murah kan gitu. Perorangannya jadinya meskipun satu bandnya dibayarnya gede, tapi kalau dibagi 4 orang 5 orang. Ya. Jadi akhirnya kan kayak habis itu aku masuk ke dunia malam. Oh, ternyata nyesel aku kenapa nggak jadi DJ aja ya? DJ mah bayarnya sama kayak band tapi sendirian nggak dibayar, maksudnya nggak dibagi-bagi kan? Ya so kayak jujur ya, aku bukan meremehin profesi DJ, dan itu sebenarnya profesi DJ itu effortnya juga lebih. Cuman menurut aku lebih sakit belajar main gitar bro, belajar kamu main gitar, main bass itu butuh effort yang lebih menurut aku, dan itu perlu proses yang panjang. Tapi kalau kamu DJ even lo punya basic musik gitu, di sekolah mungkin sekitar berapa bulan, setahun lo udah bisa, bahkan nggak sampai setahun lo udah bisa ngejob. Iya bang. Dan kita kalau sebagai musisi perlu belasan tahun untuk bisa dapatin duit dari main musik. Kamu tau nggak kenapa kayak gitu? Apa tuh? Teknologi ya. Teknologi ya. Bener juga sih, bener. Karena itu kan mungkin ya. Bisa juga salah satu itu. Tapi gini, mungkin banyak DJ yang pernah aku temuin bisa main DJ, tapi hanya beberapa yang kulihat dia tuh seorang entertainer. Dia bisa nge-branding dirinya. Jadi DJ itu bukan tentang kamu main musik aja, enggak. Tapi gimana kamu jadi seorang entertainer? Ya, apalagi kamu solo ya, sendirian. Pertunjukannya itu ya. Ya, terus gimana caranya orang tuh notice sama kamu? Itu dulu juga gini, aku nih basis nih ya kan, lu pernah lihat aku gimbal, rambut warna-warni, karena aku tahu aku sebagai basis itu kan pasti nggak disorot, apalagi tipikal kan mainku yang kalem, yang nggak banyak goyang-goyang gitu kan, aku harus gimana caranya jadi pusat perhatian itu bagaimana, nge-branding diri. Iya paham aku. Dan
Jujur ya, selama aku masuk dunia malam di situ aku banyak belajar tentang industri entertainment. Entertainment. Di ya. situ ilmunya banyak banget. Lu nggak cuma tentang kamu main, orang senang, pulang, udah. Nggak sesederhana itu ternyata. Betul. Nggak sesederhana itu, ada macam-macam lah. Di situ aku kayak banyak belajar teknis, terus performer, fashion, pakaian, cara berpakaian dan segala macam tuh udah aku banyak belajar di situ. Dan emang di skena, dan aku bilang ya jujur ini mohon maaf, aku lebih respect dan lebih salut dengan skena DJ di Samarinda. Kenapa? Lebih sehat. Masa iya? Dan yang menguasai semua tempat-tempat hiburan di Samarinda itu justru DJ-DJ lokal. Oh gitu. Dan DJ-DJ lokalnya juga dibayar dengan layak. Dan bisa hidup. Karena mereka ada asosiasinya, enggak? Atau gimana? Ada sih, tapi gimana ya? Apa yang mau? Lebih kayak nggak banyak drama aja sih. Kalau di dunia band jujur ya banyak dramanya. Serius, itu aku nggak bisa bohongin. Aku nggak bisa ngelak itu. Iya. Tapi kalau di skena DJ, menurut aku pengalaman aku lihat nggak terlalu banyak drama sih. Ya saling support juga. Ya walaupun ada sedikit-sedikit ya intrik-intrik, tapi ya nggak parah lah. Terus aku juga ngelihat ya jadi kayak kenapa nggak jadi DJ aja ya dulu ya. Sekarang mau belajar udah umur gitu. 30 lambat nih. Langsung kepikiran gitu. Muka udah tua mau DJ udah. Kecuali muka aku kayak Winky mungkin beda ya. Jadi produser DJ-nya ya, Bang. Ya nggak bisa juga karena gue nggak bisa main DJ ya kan. Gimana mau jadi produs? Jadi kayak ada beberapa DJ lokal yang aku respect banget dan kayak role model aku untuk melihat cara dia nge-branding gitu kan. Terus ada mungkin ya karena dia good looking juga, dari segi udah good looking, cara mainnya bagus, akhirnya man ini entertainer nih. Ada juga yang mungkin secara look nggak biasa tapi dia stylenya tato ya kan. Stylenya bagus, pakaiannya bagus, dan itu orang notice gitu. Oh aku akhirnya banyak belajar di situ. Entertainer dan betul, kuncinya dan ternyata dunia hiburan itu luas. Kalau dulu kan aku yang idealis pengennya musiknya harus begini. Orang mainin musik itu tuh apa sih gitu kan dulu. Orang main Melayu apa sih gitu. Ternyata semua ada segmennya masing-masing dan ibaratnya aku mencoba untuk belajar respect apapun genrenya. Gue nggak pernah benci band manapun, nggak pernah. Cuman dulu kenapa aku banyak nolak beberapa band yang untuk main di event-event aku ya lebih karena segmen aja, bukan karena nggak suka sama genrenya. Ya mungkin di situ juga banyak yang nggak suka sama aku mungkin ya. Salah tafsir. Ya gitu sih. Dikiranya kan gitu. Ya ada fun fact juga sih. Jadi kayak aku ketemu beberapa talent-talent dari luar yang long trip ke Samarinda. Terus mereka bilang Samarinda itu paling enak, Samarinda Balikpapan itu paling enak. Ya ada Papua, tapi paling salah satu paling enak Samarinda. Tapi fun fact yang harus kamu tahu. Apa itu? Bayaran band lokal untuk ukuran talent lokal, Samarinda itu salah satu yang termurah di Indonesia. Tapi DJ, tapi untuk saweran preset dari tamu. Tapi untuk skala industri dunia malam loh ya. Samarinda paling the best. Paling the best ya. Salah satu yang the best selain Papua mungkin atau Batam. Dan aku sempat sharing itu. Tapi fun fact-nya memang band lokal paling murah Samarinda, iya. Di kota lain mungkin reguler sudah ada yang 5.000, 250. Kita mah wedding di kota lain mungkin sudah ada yang 1 juta, 2 juta gitu satu orang. Tapi kalau dunia wedding itu abang juga sempet sampai sekarang masih main di wedding. Iya. Sampai sekarang. Dan itu beda sama di yang Ligurelan. Beda, udah pasti beda. Kalau reguler tuh ya. Tapi masuk akal aja kah? Atau emang masih kurang juga? Karena yang di wedding. Di wedding itu. Samarinda. Apa ya kalau aku bilang? Ya kalau ngomongin standar dari kota-kota lain sih lebih ya kurang. Tapi kalau dibilangin cukup ya cukup. Cukup. Aku udah beberapa sharing juga, tanya teman-teman di luar kota kayak wedding, lo dapat berapa sih di sana? Di kota ini berapa sih? Di kota ini berapa sih? Ya. Tapi fun fact-nya setauku Samarinda salah satu yang termurah. Tapi kalau skenanya gimana Bang menurut Abang sekarang? Samarinda nih. Aku ngikutin skena jadi gini. Dari kacamata Abang gitu loh. Skena Samarinda justru sekarang makin hidup sih. Mungkin karena regenerasi ya. Rame kan? Ya, mungkin regenerasi ya. Betul.
Karena aku dulu aktifnya di tahun 2017-18 gitu kan. Bukan aktif juga ya, cuman berkecimpung di situ juga. Terus apa ya, lebih hidup. Kok jujur ya, dulu itu ada stigma tuh kubu-kubuan kan. Iya, Kayak betul. wah ini kalau band ini yang main teman-temannya aja datang, band ini apa orang ini bikin event teman-temannya doang yang main gitu kan. Stigmanya tuh dulu begitu, sekarang kayaknya udah enggak. Ya udah Yang aku lihat ya Betul. udah banyak berubah juga. Terus kayak ya kayak support lokal band, support lokal talent, lokal plat, tai kucing gue bilangin. Tapi lokal, ya support lokal, circle mula. Iya. Lu nggak support yang band-band yang lain yang di luar sana yang sebenarnya mungkin karena nggak masuk sama genremu tapi kamu nggak support. Ya bullshit lah. Dulu ya, Dulu. tapi nggak tahu yang sekarang ya. Karena jujur aku nggak bisa komentar banyak tentang skena yang sekarang karena aku juga udah jarang datang ke gigs, Jarang ya? udah jarang. Terakhir di mana, Bang? Apa? Terakhir. Acara apa pernah datangin? Gigs aku datang terakhir kapan ya? Itu acara metal kalau nggak salah. Kapital yang main di TVRI. Udah lama banget itu. Udah mungkin ada sekitar 7 tahunan, 6 tahun yang lalu. Wih. Berarti yang baru-baru ini belum ada berkecimpung. Oh, kalau terakhir itu yang sama 1PM di event apa ya? Itu 2019. Oh, kalau gigs ini, aku baru ingat. Yang di mana di Gunung Lipan tuh? Di Gunung Lipan kalau nggak salah. Red itu ya, The Red. Itu kalau nggak salah Julak yang bikin tuh. Oh iya. Dan waktu itu kan kebetulan PSG Presisi Gigi lagi main dan Jos minjem bass aku. Jadi ya sekalian aja aku datang ke sana minjemin bass, sekalian nonton di gitu. situ. Dan wah, ternyata udah banyak band-band baru nih. Dan Makanya. nggak banyak band lokal yang menurut aku konsisten. Tapi aku notice kayak Davy Jones, terus sama Marpi. Wah, respect. Salut, aku Sampai respect sekarang. banget sama mereka. Sampai luar. Padahal kami negeri sempat satu album kompilasi itu. Ya? Iya. Tapi aku lihat sekarang, Rio Satrio juga masih jalan. Terus si Iren kalau nggak salah sekarang di Bandung atau di mana gitu, Iren Sugiarto. Iya. Ya justru menurut aku sih sekarang Samarinda banyak majunya sih. Cara untuk anak-anak band regulernya aja udah ngerti teknis kayak sequencer, udah pakai ear semua. Even walaupun itu teknis itu udah dipakai sama band profesional di Jakarta udah berapa tahun yang lalu gitu kan. Kita baru ngadaptasi berapa tahun Tapi terakhir. akhirnya. Ya. Ya Terus kan? dulu kan kalau reguleran pada pakai kajun. Aduh, rokok udah tuh. Tapi sekarang udah lebih prepare lah, udah lebih proper juga. Iya. Ya kayak aku lihat malah industri musiknya malah berkembang kok. Iya kan? Di Samarinda berkembang, cuman yang mungkin nggak selaju kayak kota-kota besar sih. Itu aja. Iya. Jadi aku agak nggak bisa banyak komentar tentang itu karena takut ya itu juga. Gue nggak mau cari musuh. Iya betul. Ntar kayak dulu, Iya, dimusuhin gua gitu kan. Sama si ya adalah ya kan. Udah lewat Disindir masanya, Bang, lagi ya. udah kayak sekarang ya berbuat apa yang aku bisa buat aja sih. Kayak ya udah cari duitnya di sini, ngebandnya ya kalau ngasilin duit syukur, kalau enggak ya just untuk fun, nggak apa-apa. Karena aku nggak bisa jauh-jauh dari musik. Ternyata dari musik aku kenal sama beberapa relasi aku lah. Gitu. Jadi Yang ya menunjang di kehidupan nyata ya. iya, dan ternyata dari musik aku tuh bisa kenal orang-orang hebat. Iya. Orang-orang yang mungkin contoh kayak mungkin kalau kamu tahu Ica Jukustik, basisnya salah Ya. satu band itu kan wah, ternyata orang Samarinda. Oh iya. Akhirnya kenal ya orang Samarinda, ternyata kenal akrab jadinya. Bang, nanti bassnya aku beli kok, Bang, tenang aja. Karena Bang Ica sempat nawarin aku bassnya. Namanya Bang Ica. Bang Ica. Dan Di mana dia sekarang? kayaknya lagi di Jogja atau di mana gitu. Tapi orang Samarinda. Orang Samarinda, asli orang Samarinda. Rumahnya, tahu tapi aku. nggak tahu rumahnya yang di Forpu masih nggak ya? Tapi setahu aku sekarang pindah ke Tenggarong. Gitu. Terus bisa kenal sama Bang Novi Umar. Nah, Novi Umar ya kita udah tahu yang Iya. maksudnya dia nyiptain beberapa lagu hits yang dinyanyiin sama beberapa penyanyi hits juga Iya kan. benar. Nah, ya, maksudnya aku akhirnya ketemu orang-orang hebat nih, ilmunya bisa aku dapat.
Terus di dunia malam aku ketemu sama pengusaha-pengusaha, Nah, itu sama relasi aku di dunia alkohol. Ya kan, aku nggak bisa ngomongin di sini karena Ya, itu nggak berbahaya ya kan. Tapi di situ aku banyak imbasnya di musik sih. Makanya ternyata imbas musik ini luas, nggak cuma sekedar kamu main musik cari duit atau cari senang-senang, kelar. No. Ya. Lebih luas Atau- dari yang kamu ya, bayangkan. betul. Jadi ibaratnya akhirnya aku tuh kayak ngeliat setelah aku main musik aku harus ngapain ya? Apakah aku ke dunia sound engineer? Karena ternyata kan orang-orang sound engineer punya basic main musik semua, mantan anak band juga. Betul. Terus entah aku ya salah satu manajer klub malam juga rata-rata anak band. Anak band, betul. Karena orang entertain kan, otomatis butuh itu. Terus kita juga kayak apa ya? Aku kayak lebih banyak belajar di situ sih. Iya, Kalau jadi di musik kayak tujuan setelah kita kan ibaratnya punya umur produktif di musik ya. Setelah itu mau ngapain? Iya. Apakah jadi kita punya studio untuk kita rentalin, Iya, bukan iya. studio recording, atau jadi manajer kafe, atau jadi pengusaha dengan relasi-relasi yang kita dapat selama main musik, kita nggak tahu. Luas kan sebenarnya. Luas Kalau kita banget. tekuni dengan Yes. serius dan nggak nutup diri. Nah, ketika masa-masa jaya, menyebutnya masa-masa produktif. Ya, Ya kan? masa produktif aku ya. Ya kan, sayang banget kalau di masa-masa produktif kita udah menutup diri. Aku maunya nongkrongnya sama teman-teman yang hobi rap aja nih, misalnya atau, gitu-gitu kan. atau yang setara, Hmm. yang setara sama aku ya. Ya, Nah, sayang banget kan jadi sayang, momennya. karena kayak ya memang ada sih beberapa orang yang aku temuin tuh kayak ya dia memang ngebatasi diri untuk bergaul. Iya. Kalau aku mah selama lu hidup aja punya napas, Iya. lu nggak rese ya gue temenin lah. Tapi lu nggak berteman sama gue ya udah amat gitu istilahnya gitu. Maksudnya aku berusaha untuk cuek dan berusaha untuk tidak mendengarkan hal-hal negatif yang bikin ngurus energiku lah. Tapi kalau dibilang kenapa orang nggak suka sama aku, mungkin aku salah, ya mungkin memang banyak salah yang pernah aku perbuat gitu. Iya. Dan aku harus akui itu. Tapi kan mereka nggak tahu apa-apa yang kualamin karena bisa ngelakuin kesalahan itu gitu. Ya, terkadang itu yang nggak dilihat. Iya, Cuman iya. ngelihat salahnya aja, tapi nggak lihat variabel lain ya kan yang Tapi ya maksudnya sampai sekarang pun aku tetap berusaha untuk tetap produktif dan tidak jauh-jauh dari jalur musik. Mungkin tidak selantang dulu untuk bersuara. ya. Terakhir aku itu kalau nggak salah ya bikin satu sindiran sekian lama. Itu kalau nggak salah ada dulu sebenarnya aku tidak menyindir sih. Jadi itu Hanya menyinggung. tidak berasa menyinggung juga Oh, jadi? bahwa statement yang bahwa ada Hanya kalau menyampaikan fakta. iya, waktu itu kalau nggak salah ada penghargaan untuk musisi Kaltim berpengaruh. Tapi aku kaget gitu loh, kok musisi-musisi ini tidak dapat penghargaan. Contoh kayak Capital, masuk AMI Award, Marpi Radio masuk AMI Award. Ica Jikustik itu kurang berpengaruh apa dengan prestasinya dia di nasional, Novi Umar. Tapi pada saat itu yang masuk nominasi yang tidak masuk dan tidak dapat penghargaan itu justru bukan mereka. Ya orang-orang ini siapa ini? Enggak kamu kenal Tidak, gitu ya, tidak ibaratnya. kenal, bukan Iya. bukan berarti aku tidak kenal dia nggak bagus, tapi Iya. memang pada dasarnya memang ini siapa gitu loh. Iya. Orang-orang juga bingung ini siapa. Nah, jadi ada kesalahpahaman bahwa pada saat itu kan tapi ada klarifikasi juga dari senior aku gitu kan. Ya aku nggak perlu sebutin namanya bahwa mereka pengurusnya. Sekarang jadi pengurus Kaltim. Aku nggak bisa sebutin juga Yeah. organisasinya apa. Beliau sekarang jadi pengurus Kaltim, tapi pas acara penghargaan itu tuh bukan beliau. Yang Beliau masih megang kota, gitu loh. Jadi pas aja, oh iya, tapi sebenarnya aku tidak bermaksud nyindir sih. Tapi kayak ngeluhin keluh Kayak- kesah aku aja. Iya, paham Kenapa aku. sih bikin acara begini tapi lu nggak riset gitu loh? Nggak riset dalam gitu. Iya, nggak riset dalam. Banyaknya Samarinda ini, maksudnya Cuma Chandra mendasar. Idol kayak bawa nama Samarinda masuk idol nggak gampang loh masuk Speta. Iya. Ya kan? Ada siapa kalau nggak salah Syarla gitu, orang Tenggarong gitu. Yang masuk Indonesian Idol juga. Banyak gitu yang prestasi di Samarinda tuh banyak. Apalagi Kaltim. Banyak banget. Sarani gitu-gitu. Nah ini yang dapat penghargaan siapa? Gue udah sampai kayak, wah itu udah Itu getol. kapan bang? Tahun berapa? 2000?
zaman-zaman Covid kalau nggak salah. 2020. Pas kami Ami 2021, itu. 2020. Oh. Dan Terakhir itu ya. terakhir itu gatal dah. Gatel karena tadi tuh risih aja kok bukan ini malah ini gitu ya. Ya, dan itu sempat dijapri. Japrinya bukan japri marah-marah. Cuman untuk kenapa sih John? Ini dijelasin ya untuk supaya Johnnya nggak salah paham. Tapi aku memang tidak hanya menyalahkan dari pengurusnya karena setelah dijelasin memang nggak ada apa-apa gitu loh. Memang pengurus sebelumnya dari forum ini gitu loh. Ya organisasi musisi lah intinya. Jadi kayak kocak aja pada saat itu ngerasa kayak ini bikin penghargaan nggak jelas kayak gini. Kurang riset. Kayak nggak riset aja. Ya akhirnya ya jangan salahkan saya untuk bersuara gitu loh. Karena mungkin yang lain cuek. Iya cuek bener. Ya kan? Udahlah biar aja lah gitu. Ada Bang Joni ini ntar bakal. Tapi sekarang juga aku mungkin karena faktor umur ya akhirnya udah mulai cuek juga sekarang. Iya kan? Karena faktor umur pengen hidup damai ya kan. Dulu mah pengen bikin ribut. Kalau nggak ribut nggak seru gitu kan. Kalau sekarang udah kayak pengen damai aja. Tapi emang butuh loh sosok-sosok kayak gitu Bang di tiap peradaban ya kalau aku sebut ya kayak era-era itu loh. Sebenarnya Iya aku sempat ngobrol gitu sama Peran-peran itu penting nggak sih menurutmu Bang? kayak iya regenerasi kayak ada yang sempat ngomong regenerasi yang kayak kamu nggak ada sudah ya John. Iya kan? Siapa ya anak-anak mudanya yang mau yang Bersuara maksudnya di bawah gitu-gitu. aku gitu ya kan, Ah. yang masih umur 20-an yang semangatnya masih membara, nggak ada. Siapa ya? Aku sih mungkin siapa ya? Karena memang perlu sih sebenarnya ada orang yang berani ngelawan arus. Kritisi lah ibaratnya. Ya, Jatuhnya kan gitu Bang. Ya, Kalau nggak ada kritikus kan perkembangan tuh kan ya gitu-gitu aja. Kan dari kritik itu kan kita bisa bertumbuh, bisa. ya memang harus ada sih. Mungkin memang ada kritikus tapi mungkin ya nggak setajam aku mungkin ya. Iya. Paling ya kayak nyindir di story IG Iya. gitu-gitu doang sih. Tapi Ya kayak- TA aja ya, yang tahu-tahu iya, aja. tahu-tahu aja gitu. Tapi ya masa sih aku harus balik jadi John yang tukang ribut ya nggak mungkin, capek lah. Capek. Sekarang hidup damai aja banyak yang musuhi gitu kan. Iya, apalagi Ya itulah. itulah pokoknya. Sekarang lebih kayak fokus yang bisa aku kerjain, bisa bikin aku produktif, terus aku juga mikir masa depan juga. Dan aku berharapnya sih industri entertain sama industri skena musik Samarinda tuh terus produktif. Dan Iya. aku pasti bangga sih. Maksudnya, wah. Dan jujur ya, nggak pernah, karena kadang ada seseorang yang kayak temennya sukses iri gitu. Betul. Lu nggak pernah sih. Aku yang sih Iya. kayak, ih gila, respect, bangga banget aku. Bangga banget sumpah. Karena satu Mungkin aku kampung nggak nih, nggak berarti nggak kan. nggak yang seaktif dulu, kayak kadang ngupload terkesan caper jadinya kayak dulu ngupload mereka lagi main di mana atau ngupload dulu di Facebook ya, ngupload video klip mereka gitu di Facebook pribadi aku gitu kayak ya kalau sekarang kalau aku bikin begitu terkesan caper sih Iya, jadinya. mending langsung to the point. Iya, to the point aja Gus. Kalau keren ada dulu, duit, gitu-gitu. mereka rilis merchandise aku beli kalau ada duit gitu kan. Kalau Itu cara salah satu bentuk salah satu bentuk apresiasi. Abang. Jadi kalau seandainya mereka bikin mini konser intimate gitu atau mereka ada gigs, beli tiketnya datang kalau memang ada waktu gitu kan. Karena kan kayak aku sekarang kan kayak nggak banyak tahu info tentang gigs ya atau Iya. event-event kayak gitu. Itu kalau dari aku pribadi sih, aku lebih concern ke ini sih Bang, musik rap. Jadi Oke. sejauh ini Ya gimana tuh? belum Kamu kan- ada. Sejauh ini tuh kayak nggak, mungkin ada ya, cuman bukan teman-temanku. Tapi kalau dari aku pribadi, aku pengen bikin event musik rap sih. Nantilah kita bisa ngobrol-ngobrol. Boleh. Gimana sih Bang cara? Jadi aku punya konsep kayak gini. Apakah ini masuk akal atau tidak? Atau ini bisa direalisasikan atau tidak? Gitu-gitu kan Abang bisa bantuin. Iya. Tapi ya Aku pengen ngundang orang luar Bang kesini. apapun yang aku katakan jangan ditelan mentah-mentah Betul. ya kan, maksudnya kayak ya mungkin ya aku cuma bisa bantu sebisa yang aku bisa. Iya, yang pengalaman Iya, Abang iya. lah, ya kan? Supaya aku tuh nggak salah langkah gitu loh. Ya. Aku kan pengen kayak, rencana kan pengen kayak ngundang teman-teman dari Indonesia Timur Ya, ke sini kan paling dekat aksesnya kan. Iya. Bosan kan kita ngiblat ke barat terus. terus ya benar. Ya, nah teman-teman Timur kan juga oke-oke semua tuh. Justru aku sih ngerasa Secara rap ya, bukan ininya ya. gini,
Timur tuh kalau untuk budaya ketemu rap lebih cocok. Iya, Karena makanya. karena kan mereka memang Iya. memang cocok di situ gitu. Makanya aku ada berkepikiran gitu rencananya tahun-tahun ini ke depannya kayaknya seru nih kalau kita ngundang satu orang ke sini terus kita kulitin di sini. Ya, Maksudnya kita kulitin tuh nanti buat belajar kita Even, juga. Tapi yang aku kasih ini sih terkadang event ngundang gue, kita harus buang-buang idealis dulu. Harus jauh-jauh ngebuang idealis kita. Nah, tapi ini jatuhnya gini Bang, aku ngambil orang ke sini, ada. Ngambil orang ke sini, terus nanti dia berbagi pengalaman dia di sana. Jadi jatuhnya bukan cuman live Ya, doang, paham, Bang. paham. Edukasi gitu Bang. Paham. Tapi kamu juga harus ngeliat Gimana Bang? antusias penikmat musik rap di sini banyak nggak? Nah itu yang lagi kuupayakan. Jadi Makanya kalau aku buat memang- kayak kelas-kelas gitu Bang untuk ngetaker sejauh mana sih orang tertarik Sebenarnya sama enggak. edukasi gitu. Sebenarnya kan gimana Bang? Intinya gini, kalian kan punya Samarinda itu yang pernah ngundang kan waktu collab sama Rizkan kalau nggak salah. Sebenarnya sih bikin kalian produktif aja dulu. Terus kalian kan dari situ bisa nakar seberapa banyak sih orang-orang yang tertarik dengan musik rap di kota Kan aku Samarinda. membedakan dua hal Bang, antara penikmat sama pelaku. Dan aku mau menimbulkan pelaku-pelakunya tuh nah Bang. Dengan aku ngundang orang luar datang ke sini, itu tuh untuk memancing supaya yang pelakunya ini tahu arahnya mau gimana. Kayak gitu loh Bang, edukasi jatuhnya Bang, Ya. bukan yang sekedar itu. Menurutmu gimana Bang? Tapi ya itu jadi kayak ini kita akhirnya kan nggak jauh-jauh dari bisnis itu bro. Maksudnya kamu Harus butuh kita- dana, Ya harus kita perhitungkan juga apa masuk nggak sih? sumber dananya masuk nggak? Iya, secara ini ya, secara dapat apa nih Iya. nanti si sumber dana ini gitu Betul, kan? produksinya nutupin biaya produksi nggak? Intinya itu ya Bang. Ya. Ya. Kepentingan, Jangan sampai- kepentingan jangan- dia ya. terakomodir juga Ya. harusnya gitu ya. Kalau ibaratnya kata dari beberapa teman yang pernah pengalaman aku yang nombok-nombok, kalau nomboknya cuman ya oke kamu sanggup untuk nombokin itu semua nggak apa-apa. Ya, Tapi kalau seandainya nombok sampai bikin kamu ngutang, itu yang bahaya. itu yang bahaya. Oh. Akhirnya nama kamu jelek. Betul. Tadi niatmu baik jadi jelek. Ya, niat baikku kan supaya Nah, ada nih rapper-rapper baru di Samarinda yang bisa jadi kayak regenerasi mereka juga gitu, ya. Yang kayak mereka yang kuundang ke sini gitu Ya, loh. ya. Oh, harus itu dipertimbangkan itu harus ya. dipertimbangkan itu dari segmen jadi kayak kamu harus tahu ya itu nggak jauh-jauh dari ekonomi kan akhirnya Betul. kan. Kayak kamu harus tahu seberapa militannya sih Ya. antusias mereka Heeh. ya kan. Karena kan kayak jujur ya kayak hip hop musik apapun itu kan berdasarkan tren juga. Betul. Lagi tren atau enggak? Oke, terus regenerasinya ini memang kayak anak-anak Gen Z yang sekarang pasarnya kan anak-anak Gen Z ya. Apakah mereka tertarik dengan hip hop? Itu lagi Oke. dipertimbangkan ya. Secara itu lagi dari kalangan milenial, apakah mereka masih semilitan pas mereka masih muda untuk Waktu datang dulu ke yang aku hip hop? kenal gitu kan. Apakah dia masih sama yang Ya. seperti yang aku kenal dulu gitu kan. Ya. Tantangannya sih di situ Tantangannya sih. di situ ya. Karena betul, kan betul. kita di kota yang bukan kota besar kayak Bandung atau Jakarta atau Surabaya yang populasinya sampai jutaan orang. Dan mungkin- aksesnya tuh gampang, tinggal Yes. naik bis aja kan, set, Yes. nyampe. Kita kan di sini ibarat kan kota bisa dibilang kota berkembang. Ya kan, terus dengan di sini juga banyak perantauan ya kan, yang nggak yang bisa dibilang kita nggak tahu, kita nggak bisa nakar. Kalau jujur aku juga pernah hip hop juga, aku nggak bisa nakar nih. Iya makanya. Mungkin kalau kayak aku yang pengalaman aku di dunia industri jadi kayak, oke kalau penikmat reggae masanya banyak, penikmat metal militan, mereka kayak apalagi anak sekolahnya berani nabung untuk beli tiket, ya kan. Nah di hip hop Ya makanya itu. itu harus kamu riset Betul. sih. Ya, di riset di situnya ya Bang Jadi ya. kalau- Kuatin di situnya dulu. Yes, Kalau udah karena- mantep, Kalau udah emang udah ketaker, udah dapet, baru lo bisa eksekusi. Karena jangan sampai karena ego tadi, ego. akhirnya kita boncos Yes, dan ngutang. yes. Dan reputasi jelek. Jelek. Padahal niatnya baik. Kita baik. Iya betul Bang. Niatnya Terkadang baik, itu, Bang. terus tujuannya baik, mulia lah istilahnya kan. Mm-mm. Kecuali kalau memang ada yang memang
partner yang berani jor-joran, Iya. berani buang-buang uang untuk bikin begituan, dia nggak mikirin timbal balik, dia tidak Iya. mikirin balik modal atau tidak, ya nggak Biasa apa-apa. aja. Iya. Iya. Tapi ini kan nggak. Enggak. Memang segala sesuatu itu memang sebenarnya memerlukan modal sih. Betul. Nggak mudah juga. Kalau kamu pengen skena hip hop besar di Samarinda juga, sebenarnya semuanya ujung-ujungnya butuh duit juga. Iya, untuk mengembangkan itu kan. Yes. Makanya kayak terkadang aku nggak pernah nyalahin orang idealis sih. Mm-mm. Tapi terkadang kita harus bisa nempatin kapan kita harus idealis, kapan kita harus terbuka untuk memikirkan sesuatu. Jadi kayak kita harus punya pertimbangan juga. Lu kalau nggak ada pertimbangan ya juga bunuh diri namanya kan. Betul. Gitu sih, lebih ke situ aja. Jadi kayak ya aku bilang aku nggak lebih pengalaman, enggak, banyak yang lebih pengalaman dari aku, tapi aku yakin sih setidaknya tuh pasti kalau untuk ngelakuin sesuatu memang harus dipikirin matang-matang, eksekusinya bagaimana. Oke, kalau kita ngurusin produksi, untuk mikirin acara tuh nggak susah, tapi yang susahnya itu adalah prepare untuk sumber dana, Betul. Ngalokasikan dananya itu. ya, dan peracaranya setelah Pra. acara selesai. Ya. Ah. Kenapa itu Bang bisnya, Bang? Karena kan kayak mungkin kamu umpamanya contoh bikin event, mungkin kamu baru bayar DP. Oh. Dijanjiinnya ini Ya. beli Nanti tiketing ya, gitu kan biasanya terus kan. kamu ternyata di acaranya tiketnya tidak Tidak sesuai nutupin. dengan Ya, target. ya. Mm. Apalagi tiketing. Kecuali mungkin ya kalau kamu ngelakuin itu beberapa tahun yang lalu, mungkin 8-9 tahun yang lalu itu bisa jalan karena brand rokok pada support itu. Oh, Tapi brand kita harus rokok baca kompas mereka juga ya. Tapi brand rokok juga ngeliat antusiasme masa tadi. masanya itu. Kalau lu punya masa lumayan ya otomatis kan mereka juga pasti nggak tutup mata. Karena kalian adalah alat marketing untuk mereka jual rokok. Karena kan ujung-ujungnya jual rokok. Iya. Itu sih, tapi ya ujung-ujungnya kan bisnis juga. Bisnis juga. Nggak bisa lepas dari situ sih. Ya itu kita harus pertimbangkan juga kepentingan pemodal tadi ibaratnya kan yang Ya. yang ngasih support tadi tuh. Ya. Apakah Karena itu jangan bisa sampai kamu yang jadi apa ya, jadi korban yang namamu jelek, reputasimu jelek, terus kamu yang jadi hutang sana sini gara-gara ya ibaratnya pengen nyenangin banyak orang Iya. dan memuaskan ambisimu gitu loh. Kecuali kalau lu udah punya banyak duit nggak masalah sih. Iya bener lagi. Iya. Intinya itu aja sih. Ya, Ya, itu gitulah kejamnya kehidupan. kehidupan. Lu belum tahu lagi drama-drama ya industri banyak lah drama-dramanya juga. Iya. Lu di depan baik, di belakang kayak tai ternyata. Iya. Banyak juga kayak gitu. Tapi ya dihadapin aja. Hadapin aja dulu. Terus aku mau tanya Van, terus di skena hip hop sendiri itu banyak nggak sih masanya? Masanya. Kalau kalian bikin gigs nih, kayak aku kalau nggak salah pernah ngeliat kalian tuh bikin gigs. Aku liat di story gitu. Ah. Di atas pick up, lo nggak salah ya? Ya itu teman-teman yang era sekarang, Bang. Itu di atas pick up ya? Bener ya? Jadi speak up. Itu ada brand rokok support nggak? Atau ada Nggak tahu, sponsor? itu yang ngurus mereka. Oh gitu. Jadi teman-teman yang generasi yang hip hop yang di bawahku. Tapi Jadi bukan Samarinda nggak ikut campur itu ngurus acara itu. antusiasnya rame. Rame, Bang. Ya udah. Kalau rame ya bisa dicoba. Nah, tapi yang mau kuundang ini bukan marketnya mereka yang jadi masalah. Wah. Hobiku gitu apa? Egoku. Kecuali kamu bisa ngeracunin mereka. Iya. Kecuali lo bisa jadi abang-abangan mereka, ya kan? Yang Contoh gini. anu. Udah lah, ini kita ada salah satu local hero di Tenggarong. Beliau main alternatif, pada main alternatif. Beliau main metal, naik ke metal di Tenggarong. Iya. Ya kan? Lo harus jadi local hero dulu kalau Kecuali bisa jadi kayak gitu ya. Iya. Mungkin lo bisa bisa jadi role model buat Iya. adik-adik kita untuk suka sama yang kamu suka. Iya, gitu loh. betul. Itu Tantangannya di situ jadinya. Di situ ya, belum di tahap yang ini Belum, ya. Harus tahap ini dulu, Iya. kelarin. Dan itu nggak mudah. Dan itu makan waktu. Tapi kalau kamu mau coba edukasi lagi kayak, ya tapi kalau kayak gitu kamu berusaha untuk kenalkan
yang apa yang kamu suka ke mereka generasi baru ini. Coba deh kamu dengerin ini. Coba deh kamu ini dulu. Ya gimana caranya supaya mereka tuh mencoba mau denger aja dulu. Mungkin dengan cara kamu upload di sosial media, mereka Iya. lihat, mereka akhirnya coba denger. Pelan-pelan. Aku tuh sebenarnya mau ini Bang. Jadi sekarang aku udah memandang musik rap itu secara esensi itu nah Bang. Ya, Ya kan? Nah, menurutku itu penting Bang buat kita ngelahirin yang otentik, rapper Samarinda yang otentik gitu loh Bang. ya, Yang dia udah nggak ngomongin masalah cewek gitu, nggak ngomongin masalah kekayaan, nggak ngomongin masalah itu, tapi ngomongin masalah apa? Ya yang nyata di Samarinda apa? Tongkang nih, bahambur, ya. Karena kan kalau nggak anu salah, nih, kayak gitu-gitu loh, kan kritik ya, dan budaya rap itu. iya dan ya jujur ya. Ya jujur ya. Jujur nih, sebenarnya aku juga bukan mengikutin banget, tapi aku setidaknya sedikit mengulik tentang budaya rap kayak Snapdog, Iya. terus tentang Westview ya. Apa itu? Bukan Westview, itu mah itu kota di Marvel. Heeh. Jadi kalau nggak salah di Amerika gitu ada ada bagian Ya, barat, timur, pantai barat, pantai timur ya, kan. terus mereka saling bunuh, saling tembak kan karena kalau di Amerika kalau nggak salah rap itu nggak jauh-jauh dari mafia, nggak Iya. jauh-jauh dari gangster, ya Iya. kan? Nah itu kan di sana. Kalau di sini kan itu kan problematika di sana kan Ya, Bang, yang masuk ke itu. Nah kalau di sini kan punya problematika sendiri. Kayak contoh kalau di Amerika kan Eminem kan sempat kena rasis kalau nggak salah karena dia satu-satunya Kulit rapper yang putih. naik dulu kulit putih kan, dengan budaya Amerika tuh rapper tuh identik dengan kulit hitam, ya Nah, kan? itu kan otentik kan Bang, Otentik. dari situ-situnya kan. Yang membedakan timur sama barat, jadi pantai yang aku tahu ya, pantai timur itu mereka tuh kayak area industri itu loh Bang. Sedangkan Ya. pantai barat itu area yang Idealis. Hah? Idealis. Bukan. Area yang entertain Oh, kayak oke. pantainya tuh oke, Oke, gitu-gitu. ya, Makanya ya. lagu-lagunya tentang Alam, bukan budaya. tentang nikmati naik mobil lowrider di pinggir Oh, pantai iya, gitu-gitu iya, bareng iya. cewek-cewek Ya, yang ya, seksi ya, gitu-gitu. ya, Nah, ya. sementara yang di timur ini aku harus kerja keras di sini nih, kalau nggak gini. Pokoknya kayak Tuhan tuh cuman bisa nyelamatkan kamu tuh dalam gereja. Ya. 3 langkah Oh, keluar lebih gereja. rohani atau Enggak, 3 langkah keluar gereja, jangan harap Tuhan bisa nyelamatkan kamu. Baku tembak gitu nah, karena Oh. kerasnya hidup. Nah, kayak gitu-gitu loh, Bang. Ya, Yang membedakan. Nah, kita kan punya juga masalah di sini. Yes. Kenapa nggak itu? Dan Nah, memang kan kritik kan budaya Iya. budaya hip hop di Amerika kan lebih kayak ya menyuarakan isi hati sih menyuarakan kalau. isi hati. Nah, kita kan harusnya Belum menyuarakan lagi battle-nya yang juga. mereka battle ya kan. Mm-mm. Terus Nah, aku mau ngambil esensinya yang mereka itu loh, Bang, supaya teman-teman nih dengan aku mengundang teman-teman yang dari timur ini yang secara esensi itu oke, tapi kamu nggak kayak tapi nggak terkenal gitu loh. tapi yang kamu jadi nggak coba masalah. ini juga bro, sorry kepotong. Hmm. Kayak tuh pasti tahu Iwake kan pasti, Iya, pasti. kayak Sekoji dan segala macam. Tapi kamu ngikutin mereka juga? Kayak mereka Jujur ya, enggak. entertainer ya mungkin ya, Jujur udah nggak lagi. udah enggak. Tapi dari beberapa public figure rapper di Indonesia ada yang interest untuk sharing nggak sih? Yang interest, Iya, maksudnya kamu sharing gitu sama ya mereka-mereka yang yang di luar memang- Samarinda, Iya. ada beberapa. Dan mereka ya nggak terkenal juga di daerahnya, cuman secara esensi aku mandangnya loh, itu oke gitu loh. Materi lagunya tuh oke. Untuk bahan perenungan, untuk bahan Karena Bukan, memang nggak bisa sih kita susah memang ya, emang harus kayak kepentingan entertain tadi harus entertain itu terlibat ya. memang. Karena nggak bisa jauh-jauh dari situ. Kalau lu mau jadi idealis ya untuk ngebikin begini bikin begitu juga lu kalau selama lu nggak punya duit banyak Iya, otomatis kuatin dulu. buang-buang nih. lah dulu idealis nih mau serius. Kuatin dulu nih sumber dana, Sumber tadi dana kan. ya. Karena emang nggak bisa jauh-jauh dari situ. Iya, Bang, betul. Dan banyak sih, ya contoh lah kita ngelihat musisi idealis dari Bali si Jering, nah, dia tetap bersuara tentang itu, tentang alam di Bali umpamanya, atau tentang Teluk Benoa kalau nggak salah. Iya. Sampai dia di penjara tuh gara-gara COVID kemarin kan. Tapi dia bodo amat. Iya, karena dia udah Karena dia punya punya duit. Nah, Iya. itu udah masalahnya.
Oke bang, kayaknya kita udah cukup panjang untuk obrolan ini dan banyak insight yang aku dapat. Terus sudut pandang baru juga tentang musik. Waktu dulu aku masih cuman bisa mantau kamu di Facebook dunia ya. maya Facebook, akhirnya bisa ketemu langsung dan dapat oh ternyata abang gini karena gini karena gini kayak gitu-gitu loh. Tapi menurut kamu nih, sebelum Ah. kita tutup, Ya, apa yang kamu lihat di sosial media sama setelah kita ngobrol beda nggak sih? beda lah. Karena di sosial media tuh aku nggak bisa baca intonasi suara, nggak bisa baca ini, cuman kata-kata aja itu, bang. Dan kata-kata itu sebelumnya udah didoktrin aku, dia lagi marah loh. Jadi aku bacanya dengan kata-kata marah dong, kayak gitu loh. Nah itu yang bahaya sosial media sebenarnya bang. Ketika ketikan-ketikan itu. Karena nada nggak karena tulisan tidak bernada. Iya tidak bernada, tapi udah didoktrin, tek dia lagi marah. Oh iya berarti nadanya kayak gini nih. Padahal menurutmu enggak kan? Kayak aku lagi bosen nih kayak gini. Tapi karena aku didoktrin dia lagi marah, aku lagi bosen. Jadi kayak gitu kan. Tapi menurutmu, gue kalau jadi teman nongkrong asik nggak sih? Asik lah, asik. Ya, sebenarnya sih banyak juga sih orang yang ini sebelum nutup ya. Banyak mungkin orang yang musuhin aku, tapi ya cuma denger dari selentingan orang-orang. Setelah tahu aku ya, oh ternyata John kayak gini. Iya makanya. Ternyata John kayak gini orangnya ya. Iya. Ada sih beberapa orang kayak gitu emang. Ya itu wajar sih bang. Namanya juga manusia, tempatnya salah. Oke, jadi sekian, terima kasih. Sukses ya. Udah klip-klip nah bang, takutnya Oh, iya. mati nggak cepet closing. Baterainya tipis bang. Berapa